Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat untuk belajar walaupun berada dalam kondisi di rumah. Di masa pandemi ini kita tetap harus bersyukur dan bersabar, semoga kita semua mampu melewati masa pandemi ini. Perkenalkan, nama Ibu Eva Yuliani. Pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas materi tentang resensi. Ada yang sudah tahu resensi itu apa? Mungkin sebagian dari kalian ada yang sudah tahu resensi itu apa, bahkan mungkin sudah sering menulis resensi. Atau juga dari sebagian dari kalian mungkin belum banyak mengetahui tentang resensi. Untuk itu, Ibu akan membahas materi resensi ini menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pengertian dari resensi. Yang kedua adalah sistematika resensi. Dan yang terakhir, manfaat dari resensi itu sendiri. Nah, untuk bagian yang pertama, mari kita bahas tentang pengertian resensi. Kalian ketahui resensi itu mungkin pernah mendengar dari media sosial, dari Facebook, dari Google, mungkin kalian pernah tahu. Tapi yang pasti resensi itu adalah kegiatan menilai sebuah karya. Ingat, resensi itu adalah menilai sebuah karya, tentang baik buruknya sebuah karya. Kalian pernah melihat iklan di televisi ataupun di media sosial lainnya? Nah, seperti itulah juga resensi. Resensi adalah iklan yang menayangkan atau menuliskan baik buruknya sebuah karya dalam bentuk tulisan. Resensi sifatnya itu kita sebagai peresensi harus objektif. Lawan kata dari objektif itu adalah subjektif. Apa bedanya subjektif dengan objektif? Sebelum lanjut ke yang lain, kita bahas dulu ya. Objektif dan subjektif itu apa? Subjektif, lawan kata dari objektif. Subjektif itu apabila kita menilai sesuatu tidak berdasarkan objek yang dinilainya. Misalkan nih, contohnya kalian menilai karya seorang teman dekat kalian atau sahabat kalian tanpa melihat hasil karyanya, kalian nilai bagus saja karena atas dasar karyanya itu punya teman kalian atau mungkin punya pacar kalian. Nah, itu yang disebut dengan subjektif. Tapi penilaian objektif adalah penilaian yang berdasarkan objek yang dinilainya. Kalau bukunya memang bagus, ya dituliskan bagus. Kalau bukunya jelek, ya dinilai jelek. Tidak melihat siapa pengarangnya, kedekatan pengarangnya. Jadi menilai berdasarkan objek yang dinilainya, berdasarkan isi bukunya. Nah, resensi buku itu seperti itu. Menilainya itu harus bersifat objektif. Nah, lanjut ke bagian yang kedua, yaitu sistematika resensi. Setelah kalian mengetahui tentang apa resensi itu, kita akan lanjut membahas tentang sistematika resensi. Ada 4 bagian yang harus kita tuliskan atau isi dari resensi. Yang pertama adalah judul resensi. Yang kedua, identitas buku. Yang ketiga, isi resensi. Dan yang keempat, penutup. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu judul resensi. Judul resensi itu bisa kalian ambil dari judul buku yang akan kalian resensi atau yang akan kalian nilai. Atau bisa juga kalian membuat judul secara khusus, judul khas berdasarkan dari apa yang akan kalian angkat, yang akan kalian nilai dari buku yang kalian resensi itu. Nah, berkaitan dengan buku yang akan kalian resensi, ada 4 syarat yang menjadikan alasan kenapa buku itu harus kalian resensi. Yang pertama, buku itu memuat atau menjelaskan hal-hal yang bersifat aktual dan nyata. Yang kedua, buku itu memiliki kualitas yang sangat baik. Biasanya yang menjadi bestseller, diminati oleh orang banyak, harganya cenderung lumayan mahal ya. Karena yaitu dia mempunyai daya jual
daya jual minat animo masyarakat yang tinggi akan membaca buku tersebut. Yang ketiga, buku itu belum pernah sama sekali diresensi. Dan yang terakhir, kenapa kita meresensi sebuah buku? Buku itu merupakan terbitan yang pertama, karena biasanya itu membuat penasaran orang, isi bukunya tentang apa sih. Makanya sebelum membeli bukunya, orang bisa juga membaca resensinya dulu supaya menjadi pertimbangan ketika membeli buku itu, apakah buku itu akan dibeli atau tidak. Ya, nah itu mengenai tentang buku yang harus kalian resensi. Kita masuk ke bagian yang kedua adalah identitas buku. Identitas buku itu terdiri dari apa saja? Yang pertama, judul buku. Yang kedua, tentu saja pengarangnya siapa, lalu penerbitnya siapa, tahun terbitnya kapan, cetakan keberapa atau edisi keberapa, sudah mempunyai standar ISBN belum, kalau terus misalkan halamannya berapa lembar. Halaman penting untuk disertakan, penting karena resensi itu merupakan sebuah rekomen untuk orang membeli buku. Kalau misalkan halamannya, wah ini halamannya tebal, saya membacanya berarti nanti kalau membeli buku ini harus tidak bisa sekali duduk, harus dalam keadaan yang saya sedang santai. Nah itu kan merupakan suatu rekomen. Nah bagaimana sih mencari identitas buku itu? Itu hal yang sangat gampang. Kalian buka halaman setelah sampul di belakangnya ataupun mempunyai halaman tersendiri sebelum kata pengantar. Biasanya di sana disertakan secara lengkap identitas buku tersebut. Nah itu identitas bukunya silahkan kalian tulis dari sana. Yang ketiga adalah isi dari resensi. Apa saja sih isi dari resensi itu? Apa yang harus saya tulis tentang resensi bukunya? Yang pertama tentu saja sinopsis atau ringkasan secara garis besar. Buku itu sebenarnya bercerita tentang apa? Atau buku itu sebenarnya menjelaskan tentang apa? Secara ringkasnya, minimal 3 paragraf. Setelah kalian menuliskan tentang ringkasan sinopsis dari buku tersebut, lalu yang kedua adalah kalian menilai buku tersebut, baik buruknya buku tersebut. Apakah misalkan buku itu cocok untuk usia genre berapa tahun, genrenya jenisnya apa, apakah kontennya sesuai judul dengan isinya. Nah, untuk memudahkan kalian menilai baik dan buruknya, sebaiknya kalian membuat list atau mengelompokkan. Misal, supaya kalian nanti mengingat ketika akan menuliskan baik dan buruknya buku tersebut. Misalkan kebaikannya atau bagusnya, kosakata atau bahasa yang digunakannya itu mudah dimengerti, sehingga untuk usia segini buku itu mudah dipahami. Misalkan itu salah satu sisi positif, sisi baiknya, sisi bagusnya sebuah buku. Atau misalkan alur ceritanya itu sangat menarik, tidak membuat orang bosan membaca, atau bahasanya mengena, atau misalkan tema yang diangkatnya itu sesuai dengan realita kehidupan dan syarat dengan makna-makna atau nilai-nilai kehidupan. Itu ibu hanya mencontohkan saja ya. Nah, untuk keburukannya, misalkan bahasanya misalkan rumit untuk dipahami, atau kalau misalkan banyak bahasa asingnya, penulisan bahasa asingnya jelek atau salah, bukan jelek ya, tapi mungkin salah. Nah itu salah satu contoh keburukan dari buku. Nah itu salah satu contohnya. Tapi tergantung nanti yang kalian baca ya, berdasarkan pemahaman kalian sendiri, baik bukunya itu seperti apa. Ada misalkan orang yang senang buku itu disertai dengan gambar. Tentu dia itu akan menuliskan buku itu bagus, karena dengan gambar memudahkan orang untuk memberikan pemahaman tentang apa isinya. Tapi ada juga mungkin untuk pembahasan tertentu banyak gambar itu menjadi mengganggu, karena isinya tidak tersampaikan dengan baik karena banyak gambarnya, bisa juga seperti itu. Dan yang terakhir adalah penutup.
Penutup itu di sana kalian boleh menyertakan secara rangkumannya tentang isi dari resensinya. Lalu bisa juga kalian sertakan saran, misalkan buku ini sangat direkomendasikan bagi yang sedang hobi traveling misalkan, atau buku ini sangat diminati masyarakat dan layak untuk kalian koleksi. Bisa seperti itu, mungkin itu hanya salah satunya contoh. Pembahasan yang terakhir yaitu manfaat dari resensi buku. Manfaatnya apa saja sih? Nah, manfaatnya itu ada empat. Yang pertama adalah sebagai bahan pertimbangan. Ketika orang akan membeli buku, alangkah lebih baiknya orang tersebut membaca resensi buku tersebut terlebih dahulu sebelum membeli buku, untuk mempertimbangkan apakah bukunya itu cocok untuk dibeli, apakah bukunya bagus. Jangan sampai nanti menyesal sudah beli bukunya mahal tapi isinya kok tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, dengan adanya resensi dari buku tersebut, itu menjadi bahan pertimbangan orang lain untuk membeli atau tidaknya buku yang akan dikoleksi atau dibeli. Yang kedua adalah sebagai sarana promosi buku. Dengan adanya orang yang meresensi buku itu sekaligus bisa juga sebagai sarana mempromosikan buku tersebut. Karena kalau misalkan bukunya diresensi dinilai bagus atau baik oleh seseorang yang meresensi, tentu itu menjadi nilai iklan, nilai promosi, menjadi buku tersebut banyak dibeli oleh orang. Dan yang ketiga adalah pengembangan kreativitas. Dengan kita banyak menulis, membaca, itu akan menambah wawasan pengetahuan kita tentang berbagai banyak hal, akan menambah wawasan kita dalam menulis. Dan yang terakhir, tentu saja ada nilai ekonomisnya. Ketika kalian sering menulis resensi buku dan tulisan resensinya baik, bagus, itu bisa jadi menjadi rekomen orang dan akhirnya kalian mendapatkan nilai benefit dari tulisan resensi itu. Nah, itu pembahasan dari resensi yang dapat Ibu berikan untuk kalian. Sebelum Ibu tutup, mungkin ada beberapa pertanyaan yang Ibu sering dengar dari murid-murid Ibu. Pertanyaannya itu seperti ini, Bu, saya itu tidak suka membaca, lalu ketika menulis resensi, selalu saja ketika menulis itu saya selalu salah lagi, dicoret lagi, diulang lagi menulisnya, dicoret lagi, tidak sampai, jangankan 3 paragraf, 1 paragraf aja sudah susah. Nah, mungkin itu bagi pemula, salah satu solusinya adalah kalian harus ingat mindset kalian. Ketika menulis, kita tidak bisa menjadi memegang peran dua pekerjaan sebagai penulis dan sebagai editor. Kalian harus camkan dalam diri kalian bahwa kalian itu hanya menjadi penulis saja dulu. Jadi, ketika kalian mulai menulis, tulis apa yang ada dalam pikiran kalian tanpa jeda, tanpa henti. Setelah misalkan selesai 2 paragraf, 3 paragraf, nah baru kalian selesai menjadi penulis, lalu kalian beralih menjadi editor. Kalian edit, misalkan bahasanya kurang di sini nih konjungsinya, oh di sini tidak nyambung nih, ada harus diganti katanya, oh di sini bahasanya tidak tepat, ambigu. Nah, di sana jadi pekerjaannya itu jangan 2, jangan double. Jangan menjadi penulis sekaligus, jangan lalu menjadi editor, nulis sedikit jadi editor, salah nih, hapus lagi, tidak akan menghasilkan, tidak akan selesai tulisan kalian. Tapi yang pertama dilakukan adalah kalian tulis dulu sampai selesai, lalu setelah itu kalian bisa menjadi pengedit, ya. Jadi nanti hasil tulisannya ada. Nah, yang kedua, pertanyaan yang sering diajukan adalah, Bu, saya tidak pernah bisa memulai tulisan, suka bingung dengan apa yang harus saya tulis. Nah, sebenarnya kalian harus ingat, menulis itu adalah, Ibu analogikan dengan sederhana ya, menulis itu sama juga dengan kalian menarik uang di ATM. Ingat sekali lagi, menulis itu sama dengan kalian menarik uang di ATM. Ketika saldo di ATM kalian hanya 75.000, lalu kalian akan menarik 100.000, akan keluar tidak uangnya? Tentu tidak kan? Nah, begitu juga dengan menulis. Ketika tuntutan kalian untuk menulis itu ada,
tetapi saldo kata-kata di pikiran kalian itu kurang, ya tidak akan keluar tulisannya. Lalu bagaimana cara menambahkan atau mengisi saldo kosakata dalam pikiran kalian? Solusi yang paling tepatnya dengan membaca. Sering-sering membaca. Dengan sering membaca itu sama saja kalian dengan mengisi saldo kosakata kalian, menambah kosakata kalian menjadi banyak ya. Jadi kalau kalian ingin pandai menulis, kalian juga harus pandai membaca. Ingat itu ya. Nah, demikianlah mungkin itu pembahasan yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita bertemu lagi di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.